Recording in Tadi progress. udah dikenalin ya sama Miss Isti, mungkin aku perkenalan singkat aja. Betul, aku saat ini masih bekerja di United Nation, salah satu UN agency di United Nation yang ngurus di bidang anak. Aku udah 5 tahun kebetulan di sini. Kalau ngomongin antara hubunganku sama CNP, terutama di CNP di LP3 ya, di Keramat, sebenarnya dari awal, ini juga pelajaran buat teman-teman untuk ngebuka sesi ini juga ya. Dari awal kita diminta untuk bikin CV itu banyak banget dari kelasku yang males-malesan, karena aku dari jurusan multimedia, mungkin Mbak Sisi juga masih ingat, dari jurusanku hanya less than 10 orang yang akhirnya ngasih CV. Awalnya banyak banget, terus karena biasa deh mahasiswa malas ngikutin aturannya CN. Sebenarnya bukan aturan, percayalah teman-teman, CN itu selalu ingin memberikan yang terbaik buat kalian, apalagi CNP juga kan nggak motong, dia nggak motong salary kalian. Emang sih nih cover letternya nggak lengkap, atau mana surat referensinya ini itu. Emang irritating, banyak banget yang harus diurus, apalagi sekarang pakai video. Misal videonya harus diedit berkali-kali. Ini kamu ngomongnya masih belepotan, edit lagi. Ikutin aja apa maunya CNP. Karena kalau dari pengalamanku, CNP tuh cukup, jadi tuh CNP tuh saringan pertama sebelum akhirnya kalian tuh ngadepin employer di perusahaan, karena mereka lebih rigid lagi gitu. Jadi percaya aja, apapun yang diminta sama CNP itu tuh bukan pengen ngerjain kalian, nggak sama sekali, tapi CNP emang pengen ngasih yang terbaik, karena kan bawa nama baik LP3I juga kan gitu, biar kalian tuh terlihat proper lah di mata perusahaan. Jadi itu ya. Kenapa gue keluar lagi? Please, baru juga masuk, masa harus keluar? Recording in progress. Bikin ngerekam videonya sendiri, masukin ke laptop, nanti share screen di sini. Jadi mudah-mudahan kalian juga udah siapin laptopnya ya, kan sekarang belajar online pasti udah ada laptop di sampingnya. Nah nanti kalau mau sambil buka laptop sambil praktek di LinkedIn-nya juga boleh banget, dibebasin. Terus kalau ada yang mau ditanya di tengah-tengah sesi silakan. Nah sekarang aku mau share screen, belum dijadiin host nih Miss, boleh dijadiin host dulu biar aku bisa share screen. Nah jadi kalau tadi nih Sisi nunjukin, biasanya kalau di LP3I itu di CNP akan diminta bikin CV-nya hard copy, atau mungkin kalau sekarang soft copy. Kalau dulu aku udah sampai ke hard disk, angkatan di bawah aku sudah sampai ngasihnya flash disk. Jadi nggak tahu dia tuh archive-nya CNP LP3I kayak apa penuhnya. Nah kalau sekarang sebenarnya yang lebih familiar itu, ini apapun jenis pekerjaan teman-teman ya, mau pekerjaannya di bidang multimedia, mau pekerjaannya di bidang akuntan, programmer, apalagi programmer, ini yang paling lazim sekarang buat dibikin. Belum juga jadi host nih Miss. Iya, tadi saya udah kembalikan ke Bu Amel. Oh oke. Aku nunggu dari Tunggu sebentar, Kak Dinda. Okay, it's okay. Jangan tegang ya, nyantai aja. Pokoknya banyak Santai. Boleh nanya kok di tengah-tengah, kalau mau nanya silakan. Santai aja, betul. Silakan angkat tangan aja. Mungkin aku akan tambahin beberapa nanti juga di tengah-tengah ya, poin-poin dari Miss Isti. Oke, silakan Kak Dinda. Oke, terima kasih Miss Amel. Sama. Nah, ini udah bisa lihat ya screen aku.
ini salah satu contoh CV digital. Tapi ini bukan orang Indonesia. Oh ya, aku mau disclaimer dulu, nanti mungkin kebanyakan materiku dalam bahasa Inggris karena aku agak kesusahan nyari contoh-contoh di circle aku sekarang, nyari contoh-contoh yang dalam bahasa Indonesia ya. Pasti teman-teman juga udah jago lah ya bahasa Inggrisnya kalau dari LP3I. Nah, ini salah satu contoh CV dalam bentuk website. Jadi misal nih dari perusahaan kalian misalnya udah ngumpulin CV ke CNP gitu, terus nanti biasanya kan yang namanya HR ya, aku ingat banget dulu Miss Sisti pernah bilang gini, HR itu kerjaannya banyak, yang apply ke perusahaannya juga banyak, yang apply dari LP3 juga banyak. Bahkan kita dikasih tahu untuk kalau dulu tuh warna kertasnya dibedain biar kertas CV kalian diambil duluan. Nah, bayangin kalau sekarang udah dalam bentuk digital, orang tuh udah dikit-dikit ngeliat handphone, udah ke distract kan. Kalau misalnya kalian punya dalam bentuk website, dalam bentuk digital, mau itu nanti nggak harus .com, nggak harus .id, bisa dalam bentuk blogspot, bisa dalam bentuk WordPress yang gratis-gratis nggak apa-apa gitu, karena untuk mempermudah nanti misal si CNP tinggal ngasih misal ada HR yang tertarik sama kamu, terus CNP tinggal ngasih website kamu, si HR tinggal baca dari situ gitu. Ini salah satu option dan CV yang banyak dipakai di saat ini ya, di dunia kerja atau di dunia profesional saat ini. Nah, ini ada apa aja sih di dalamnya? Ini mungkin teman-teman ngeliatnya, wah website, aku nggak bisa bikin website, gampang banget. Teman-teman nanti bisa, ini dicatat ya, bisa ke wordpress.com atau ke blogspot.com. Jadi kayak bikin blog aja tapi isinya CV. Isinya apa aja? Pertama yang pasti ngenalin diri kalian. Terus ada bisa langsung dia naruh kontak person di sini. Ada link LinkedIn-nya, ada Facebook-nya, ada Twitter-nya. Tapi teman-teman, ini juga jadi catatan kalau teman-teman mau naruh akun Facebook, akun Twitter, kalau anak kalian multimedia mungkin akun Instagram kalian mau taruh di CV kalian, mau itu CV digital ataupun CV konvensional yang tadi Miss Sisi tunjukin. Jangan lupa bahwa kalian juga harus aware isi akun kalian apa gitu. Kalau misalnya akun nih, akun Instagramku kadang ngepost yang sampah-sampah ya, aku nggak akan ngasih akun Instagramku, yang aku kasih akun Instagram portofolioku kayak gitu. Jadi ini juga harus sangat hati-hati. Terus setelah itu dikasih tahu nih background-nya. Biasanya kalau background ini sebenarnya lebih ke professional statement, bukan cover letter, bukan surat lamaran yang tadi Miss Sisti bilang itu bahasanya sebenarnya cover letter, tapi lebih ke professional statement yang sifatnya cuma 1-2 paragraf. Nanti aku akan jelasin lebih detail yang bagian ini. Terus ada skills, terus ada working experience. Nah, ini urutannya sebenarnya kalau teman-teman udah punya working experience, tetap si professional statement harus ada di atas, terus skills, terus working experience. Jangan education dulu, karena ini juga salah satu pesan dari CNP, education itu sebenarnya nggak penting-penting banget, yang paling penting tuh working experience gitu. Meskipun misal kalian pernah yang udah kuliah sambil kerja, atau yang setelah lulus SMA, lulus SMK udah kerja, bisa aja dimasukin gitu. Tinggal bahasanya dibikin keren aja, mau itu dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, terus baru education, baru ada nih course ini bisa kayak misal teman-teman ikut kursus online, atau yang sifatnya webinar kayak gini, tapi jangan webinar pembuatan CV ya, kalian masukin ke CV-nya. Misal webinar tentang, misal kalau anak-anak programmer ikut webinar tentang data mining, dimasukin aja itu kapan dan siapa yang mengadakan kayak gitu. Itu kan nunjukin bahwa kalian juga mengikuti perkembangan skill yang ada di dunia kerja kayak gitu. Terus udah deh, terakhir bisa ngasih closing statement, terus tinggal kontak, gimana cara kontak kalian gitu. Nah, ini salah satu contoh CV digital. Ini sebenarnya yang lebih formal dan lebih ke orang-orang, kalau kalian dari SK, dari sekretaris, atau dari AP, atau dari IT, mungkin ini lebih lebih sering digunakan ya, formatnya gitu, scrolling ke bawah. Nah, terus jangan lupa juga teman-teman, sekarang tuh orang lebih banyak pakai handphone. Kalau pakai handphone pasti dia modelnya scrolling gini kan kalau dia ngecekin website kalian. Jadi kalau bisa yang mudah dibaca jangan kiri ke kanan gitu, yang ke bawah terus bisa scrolling. Terus
contoh yang lainnya, ini juga dari luar. Ini salah satu, kalau teman-teman tahu Pinterest, ini akun website favoritku ya. Dia salah satu researcher di Pinterest, pinterest.com. Nah, ini website profesionalnya dia, termasuk website personalnya dia ini lebih ke kreatif gitu sih, lebih didesain, tapi dikasih beberapa statement juga. Terus urutannya ada tentang dia, ada portofolio dia, ada apa yang dia pikirin ditulis di sini. Bisa juga kontak dia untuk hal-hal bisnis kayak gitu. Nah, ini misal nih kalian dari jurusan akuntansi, kan bisa ngurusin pajak. Orang bisa kontak kalian ke sini juga gitu. Jadi kan itu juga membuka kesempatan yang lebih luas kan. Jadi nggak cuma mengandalkan dari CNP atau dari LinkedIn aja kayak gitu. Nah, kan jadi bertanya-tanya nih, tapi kan itu semua dari luar, mereka udah lebih keren dari kita, lebih jago dari kita. Anak LP3I juga ada yang bikin modelnya website. Selain aku ya, ini ada namanya Ridwan Fauzi di angkatanku juga, dia graphic designer kebetulan. Nah, ini contoh urutannya nih teman-teman. Sebenarnya tuh urutannya masih sama kayak urutan CV konvensional, nggak beda, bedanya cuma sedikit lah, ada yang beberapa dipindahin, tapi isinya tuh sebenarnya masih sama, cuma formatnya dipindah dari kertas atau dari docs ke format online. Nah, ini contohnya ada nama, terus ingat pemilihan gambar di dalam CV digital kalian itu juga sangat mewakili siapa kalian. Ini kebetulan dia lebih jarang berkata-kata, jadi pendek-pendek aja. Dia udah 13 tahun berpengalaman jadi graphic designer, ada education, ada terus ada skillsnya. Ini apa sih yang bisa dia lakukan nih? Misal kayak gini, desain. Nah, kalau teman-teman bukan dari multimedia, misal ya aku kan dari akuntansi Kak, atau aku kan dari IT gitu. Nah, kalau dari IT yang kalian bisa apa? JavaScript misal gitu, ditaruh. Nah, ini tuh contohnya presentasinya. Dari 100% skill JavaScript, berapa persen sih yang kalian bisa? Atau kalau dari AP, dari 100% urusan korespondensi, misal kalian tuh memahami sampai 90% tentang pembuat presentation making gitu, creating presentation. Jadi kan itu juga berguna ya, biasanya kalau di AP tuh nyiapin laporan-laporan presentasi untuk bosnya, untuk ke bosnya lagi kayak gitu. Itu kan juga salah satu skill yang bisa kalian taruh di sini. Nah, tadi Mrs. itu juga bilang soal naruh Microsoft Office. Nanti juga ini di LinkedIn juga kalian kan akan taruh ya salah satu skill. Sebenarnya jangan taruh Microsoft Office sebagai skill. Microsoft Office itu tools yang bisa kalian pakai. Nah, salah satu pesan dari LP3 juga yang paling aku ingat, terutama untuk anak-anak desain dan programmer ya, tools itu bisa apa aja, tapi skills lu tuh apaan gitu. Misal kalau di Microsoft Office ada database, analitik, taruh tuh di situ. Atau kalau di Excel tuh kalian, kalau aku nggak ngerti soalnya pelajaran di AP atau di akuntansi itu apa aja. Misal kalau perpajakan kayak tadi tuh ada penghitungan pajak PPh pasal berapa kayak gitu, itu juga ditaruh, itu sebagai skill gitu. Terus misal kalau di MS Office ada PowerPoint, presentation design, kalian bisa juga taruh juga di situ. Jadi skillsnya, output kerjaannya, bukan si Microsoft Office-nya yang kalian taruh di dalam kolom skills gitu ya. Nah, terus ini ada juga portofolionya lah ya. Kalau di graphic design udah pasti ada portofolio. Nah, bedanya kalau di CV konvensional, kontak us-nya itu ada di atas gitu kan, atau alamat reference, karena kan referensinya udah pasti kalau kontaknya kan ke CNP kan, itu ada di atas. Kalau di CV digital adanya di paling bawah gitu. Nah, kalau ini website pribadiku sendiri yang aku pakai buat naruh portofolio juga. Nah, salah satu yang juga pengen aku tegesin ke teman-teman, meskipun kalian misalnya bukan cuma kalian misalnya lulusan dari AP gitu, tapi kalian tuh punya spesialisasi sendiri, itu juga bisa tuh dijadiin sebagai sebuah profesi. Karena kalau zaman sekarang tuh penting banget kalian statement profesi kalian apa. Misal kalau aku dari jurusan
multimedia. Profesiku tuh berkembang. Waktu awal lulus P3I, aku ngasih statement bahwa aku itu seorang multimedia worker. Jadi apapun kerjaannya gue palu gada, gue bisa ngedit video, gue bisa graphic design, gue bisa ngedit foto kayak gitu. Nah, seiring berkembangnya waktu, aku ngelihat bahwa potensi storytelling ini lebih tinggi. Aku gantilah nama profesiku jadi humanitarian storyteller. Lebih ke menceritakan kisah-kisah kemanusiaan kayak gitu, bukan konten kreator lagi kayak gitu. Nah, ini juga teman-teman harus perhatiin. Kebetulan aku nggak tahu profesi kalau di programming tuh apa, kalau di AP tuh apa, tapi kalian yang lebih tahu skill dan perkembangan kebutuhan dunia profesional kalian ya. Jadi itu juga bisa digonta-ganti gitu. Nah, yang tadi Mrs. T bilang sebagai cover letter atau surat lamaran, sebenarnya di dalam CV itu juga harus ada namanya professional statement yang kalian ambil sebenarnya kurang lebih dari surat lamaran. Kayak kalian tuh siapa, ini nanti yang akan berguna di dalam video ya. Jadi karena video itu nggak mungkin lo ngasih video 3 menit atau 5 menit, jangan. Yang ada ngantuk nanti acaranya nonton. Maksimum banget 1 menit 50 detik. Not even bahkan 2 menit gitu, karena itu udah kelamaan. Nah, fungsinya si professional statement ini adalah, ini kalau mau screenshot silakan screenshot ya. Fungsinya professional statement adalah untuk nanti kalau di video untuk nge-guideline, jadi kalian nggak belepotan gitu ngomongnya pas lagi ngomong di depan kamera untuk video. Jadi kalian structure dulu apa aja sih yang mau diomongin. Biasanya di professional statement itu ada kamu tuh siapa. Kalau aku Indonesian professional fotografer profesional dari Indonesia. Aku juga penulis, aku video producer untuk humanitarian work only, bukan untuk private sector gitu. Terus aku kasih tahu juga expertise-ku tuh apa. Lagi-lagi yang tadi Mrs. bilang, skills itu ditaruh duluan, baru terus nanti pengalaman gitu. Nah, ini kayak aku ngasih tahu skillsku di sini, terus aku berpengalaman di bidang apa aja kayak gitu, itu juga dikasih tahu. Itu adanya di professional statement. Nah, ini juga nih ya salah satu pesanku. Nanti kalau misalnya kalian disuruh submit CV ke CNP, kalau bentuknya video mungkin general aja tapi lebih fokus ke kalian ngejual diri gitu. Tapi kalau bentuknya soft copy, bentuknya CV digital yang bisa dibikin pages gitu, pastiin bahwa CV kalian tuh unik. Dan misalnya gini, tanya dulu ke CNP. Biasanya CNP akan selalu bilang ya udah bikin aja yang general dulu gitu. Tapi tanya dulu mendingan ke CNP. Kalau dulu aku kebetulan nggak nanya, tapi kalau berdasarkan dari pengalamanku, setiap CV itu harusnya didedikasiin untuk masing-masing bidang perusahaan. Misal kalian mau apply-nya ke Gojek, yang sama ke Astra gitu, itu kan 2 perusahaan yang berbeda. Satu perusahaan otomotif, satu perusahaan perusahaan startup gitu. Nah, itu juga akan ngaruh tuh, professional experience-nya akan ditaruh duluan yang mana. Jadi kayak lagi mau bidding pacar gitu, yang PDKT kan nggak mungkin dia sukanya jalan-jalan ke mall, lu ajak jalan-jalan ke gunung gitu. Itu juga penting banget kalau misalnya ini di luar CNP konteks ya. Kalau CNP kan pasti general, karena mereka kan akan ngasih CV-nya itu ke beberapa perusahaan gitu, nggak cuma ke perusahaan doang. Tapi kalau di luar CNP kalian mau apply pekerjaan, jangan sampai satu CV untuk 10 perusahaan kalian apply dengan CV yang sama. Itu namanya buang-buang waktu. Buang-buang waktu kalian, buang-buang waktunya HR gitu. Jadi didedikasiin satu CV itu untuk satu perusahaan kalau bisa gitu. Nah, sebentar ya. Ini kok nggak kelihatan. Tunggu bentar. Oke. Nah, terus sekarang ke LinkedIn. Semua udah buka LinkedIn? Atau terserah ya mau sambil buka LinkedIn-nya atau enggak. Ini kalau yang belum pernah sign up di LinkedIn, ini contohnya. Jadi kalau di LinkedIn itu sebenarnya kayak Facebook, dia ada timeline-nya, ada di sini ada beberapa tab
network ini tuh kayak friends ya kalau di Facebook, networknya kalian, terus ada jobs ini opportunity yang lagi ada, perusahaan yang lagi buka lowongan tuh nyarinya di tab yang ini, terus ada messaging juga, sorry aku nggak mau buka, oke, terus ada notification, jadi sebenarnya kayak Facebook. Nah kalau teman-teman udah sign up, aku akan ke profile ya. Teman-teman udah sign up, yang ini silakan dicatat, di screenshot boleh, terserah kalau mau buat contoh. Nah, yang paling penting adalah udah pasti nama dan foto. Jangan taruh foto yang foto Facebook, misal yang lagi bergaya lucu-lucu, janganlah ya dipakai di LinkedIn. LinkedIn itu bedanya sama Facebook, LinkedIn itu sangat profesional oriented. Jadi kalau bisa usahain ya pakai baju yang proper, foto yang proper kayak foto CV aja, tapi jangan foto CV yang backgroundnya warna merah, terus pakai kemeja putih, terus pakai dasi gitu ya, itu udah nggak zaman lah. Boleh lah foto yang agak informal tapi appropriate, proper gitu. Nah kalau di sini aku kebetulan pakai foto dengan background SDGs untuk represent UN agency lah ya yang pasti. Nah terus di LinkedIn itu yang tadi aku bilang ada yang namanya kita harus ngisi profesi kita tuh apa. Jadi kalau misalnya nama Udin, profesi akuntan dong, akuntan tuh apa gitu. Cari deh referensi, jangan males juga buat nge-googling gitu. Cari referensi yang keren tuh kalau profesi akuntan tuh akuntan apa, khusus untuk apa. Misal akuntan kan macam-macam kan, misal khusus untuk non-profit organization atau khusus untuk perusahaan otomotif gitu. Jadi makin unik profil kalian, makin gampang sebenarnya orang ngebidding kalian gitu menurutku ya. Nah ini yang tadi nih aku gantilah, ini aku kebetulan LinkedIn-ku nggak update, aku lebih banyak update-nya ke website. Jadi contohnya di sini aku masih pakai donor content development. Nah kebetulan ini juga title resmiku sih di UNICEF, jadi aku tetap pakai ini. Terus di dalam LinkedIn itu sebenarnya nih kalau kita klik edit, ada di sini current position, terus ada education, terus mau ditaruh di intro atau enggak educationnya, tapi karena aku nggak terlalu memprioritaskan, jadi nggak aku taruh di intro. Maksudnya di intro tuh di halaman sini ya, bentar. Pas kalian buka screen-nya di bagian pertama sini tuh intro namanya. Nah terus ini sambil mau buka-buka link ini sambil coba-coba boleh ya, nanti kalau ada yang mau ditanya silakan langsung ditanya atau di sesi pertanyaan juga boleh. Terus nanti di link ini tuh ada country, ada regionnya di mana. Ini penting buat, jadi teman-teman kalau di LinkedIn tuh kayak CNP-nya kita gitu sebenarnya. Karena perusahaan manapun, selama account kalian bukan private, perusahaan manapun bisa ngelihat account teman-teman dengan public. Jadi mereka tuh bisa, wah ini oke juga nih anak ini nih, boleh deh gue chat, gue tanya sekarang lagi kerja di mana, kayak gitu-gitu. Aku sering tuh dapet chatting message dari perusahaan mana, hey lagi tertarik nyari kerjaan baru nggak, kita lagi cari konten creator nih, gini gitu. Nah itu biasanya tuh mereka chat langsung. Jadi itu sebenarnya LinkedIn tuh memotong waktu kita untuk apply satu ke perusahaan, tapi tergantung makin menarik profil kalian di LinkedIn, makin banyak yang akan kirim message ke kalian atau tertarik untuk meng-hire kalian, setidaknya memberi kesempatan untuk interview gitu. Nah terus di sini ada country, region, terus industrinya apa. Nah ini penting nih. Misal di sini tuh udah banyak tuh. Kalau aku kebetulan international, udah di international affairs, udah nggak NGO lagi yang aku taruh. Terus di sini macam-macam, ada otomotif, ada art, ada broadcast media, ada civic social organization, ada computer and network security. Nah ini fungsinya adalah untuk ngefilter. Pasti yang programming udah tau lah ya, yang anak-anak IT, untuk ngefilter referensinya tuh lebih kemana. Jadi memotong waktu si HR untuk nyari-nyari calon karyawan. Misal dia perusahaan startup resep masakan gitu,
atau startup Gojek deh misalnya. Terus mereka lagi nyari programmer, nah nanti langsung nih ya ininya sama mereka difilter kayak lagi belanja online aja gitu, ada filternya. Nah ini fungsinya kalian harus ngisi juga di sini. Terus di sini ada sebenarnya bisa naro website, bisa naro Facebook, tapi aku nggak naro apa-apa di LinkedIn karena nggak aku update. Nah terus di LinkedIn itu ada juga ini sebenarnya tinggal dipindahin dari yang udah teman-teman isi di CV, tinggal di copy paste. Aku nih copy paste nih dari CV digitalku, bukan website ya, CV dokumen CV ku aku pindahin kerjanya di mana. Nah di LinkedIn itu bagusnya juga ada perusahaannya kan, jadi kalian bisa tag, jadi ketahuan tuh lu bohong apa enggak, lu beneran kerja di perusahaan itu apa enggak, karena di situ ada terafiliasi lah gitu, terkoneksi di dalam LinkedIn-nya kayak di Facebook aja. Nah terus ini nanti ditaruh deh title jobnya apa, pengalamannya aku edit. Nanti di sini nih pas kalian sign up, kalian kan harus naruh tuh edit experience. Nah titlenya apa, employment type-nya apa, apakah full time, apa part time, atau apa self employed kalau anak-anak freelance atau internship, nanti kalian taruh. Terus company name-nya apa, nah ini nanti bisa di tag tuh, tinggal ditaruh, tinggal dipilih gitu. Terus location-nya di mana, terus mulai kerjanya dari kapan. Jadi ini bener-bener kalian tuh ter-record secara digital dan bisa dipercaya lah gitu datanya, karena ini secara publik terlihat. Jadi kalau ada perusahaan misal kalian masukin, ya udah salah aja nih, ngibul aja gue, nggak bisa, karena nanti pasti ada perusahaan yang akan klaim gitu, lu nggak kerja di perusahaan gue nih gitu. Bisa jadi nanti mereka klaim ke kalian. Terus ini ada job desk apa di situ, ada description-nya kayak gitu juga, description tentang job desk aku. Nah terus ter-record tuh semua, aku dari pas di UNICEF 5 tahun lalu, terus sebelumnya aku di mana lagi, terus di mana lagi. Sebenarnya benar-benar kayak CV, ini experience, terus kayak education, terus udah deh terakhir sebenarnya. Nah ini juga penting, ada skills and endorsement. Kalau diedit, teman-teman nih tinggal pilih skills yang kalian punya tuh apa. Ini juga nanti fungsinya di filter kalau misalnya ada HR yang lagi nyari, misal kalau di aku video editor gitu. Nah, kalau aku nggak naruh video editing di sini, aku nggak akan masuk ke filternya mereka, aku nggak akan masuk tuh ke basketnya mereka bahwa aku salah satu potensial employee untuk mereka gitu. Oke, nah sekarang kayak udah nih, misal udah jadi profile LinkedIn-nya udah jadi, kalian bisa ke network. Di network tuh sebenarnya fungsinya kayak di ini aja, kayak di di Facebook aja, temenan sama siapa nih, misal ada yang add aku, tinggal aku accept atau enggak. Ini aku kebetulan benar-benar nggak update ya. Terus jobs, nah ini yang bagian paling penting kalau kalian lagi nyari-nyari pekerjaan, misal nih nunggu CNP kan banyak ya yang dipilih gitu. Mungkin mereka lagi masih dalam proses, terus kalian juga pengen usaha sendiri, bukalah LinkedIn, update lah LinkedIn kalian. Setelah update, udah merasa LinkedIn-nya menarik, di YouTube juga banyak ya cara-cara bikin profile LinkedIn yang menarik tuh banyak banget. Nah, terus ke jobs, nyari nih kerjaannya nih sekarang. Oke, di sini ada pilihannya nih, filter-filternya. Nah, ini diabaikan aja dulu. Nah, kalau kalian tadi di profile udah naruh skill kalian apa aja, nanti akan otomatis ada namanya recommended for you. Nah, ini macam-macam. Tapi, teman-teman, kebanyakan company-company yang naruh lowongannya di LinkedIn, mereka akan nge-refer untuk apply-nya di platformnya mereka sendiri. Jadi, belum tentu di LinkedIn. Kalau misalnya di LinkedIn-nya juga ada namanya easy apply. Kalau kalian klik di sini, isi apply itu, tinggal klik isi apply, nanti otomatis profil kalian ke submit ke perusahaan mereka. Ini yang nggak aku klik ya, karena aku nggak mau apply. Oke, nah tapi kalau misalnya kayak gini, Gojek, wah Gojek lagi buka lowongan, konten spesialis. Aku klik nih, terus nanti kan kebuka tuh udah dibaca, wah nih gue banget nih. Kliklah apply, pas begitu klik apply, lari ke platform mereka, jeng-jeng. Lu harus ngisi profile lagi, aduh capek.
jangan putus asa, isilah profil ini karena ini banyak perusahaan, terutama perusahaan multinasional dan perusahaan internasional ya, atau organisasi internasional, mereka punya platformnya sendiri si HR ini. Jadi nggak bisa tuh kayak misal banyak nih yang nanya ke aku, Din bagi lowongan dong, begitu gue kasih linknya terus ntar mereka ya ini kayak gini nggak bisa, gue ngasih CV aja. Nggak bisa, kebanyakan perusahaan sekarang udah punya cara mereka yang accountable sendiri. Contohnya adalah ini, punya platform sendiri. Nah, kalian tinggal isi tuh, sebenarnya bisa sih pakai LinkedIn profile, tinggal diklik nanti otomatis ini tinggal diisi. Kalau nggak mau otomatis, kalau mau manual, linknya, terus full name-nya, email, nomor telepon, terus attach si CV-nya tadi. Nah, attach CV kalau bisa bikinnya jangan kayak contohnya Miss Sisi, karena itu konvensional. Tergantung ya perusahaannya kayak apa. Kalau misalnya perusahaan Astra mungkin masih bisa tuh pakai yang kayak gitu, karena mungkin HR-nya Astra masih yang baca bener-bener satu persatu gitu. Pokoknya tergantung perusahaannya apa. Nah, ini salah satu Gojek. Terus ada lagi Grab. Grab juga kayak gini. Nanti begitu kalian klik ada lowongan nih dari LinkedIn di Grab. Nih, sosial media associate. Terus kalian klik, mereka punya platformnya sendiri, tinggal dipilih autofill atau apply manual atau pakai LinkedIn juga bisa. Ini salah satu contoh. Tadi juga ada yang dari UNDP, United Nation Development Program. Mereka nih ada nih platformnya sendiri juga. Nah ini kalau ini lebih pusing, ini udah advance. Nanti kalau teman-teman ada yang mau apply, kontak aku aja. Ini lebih advance soalnya, lebih banyak lagi. Ini tinggal pilih salah satu, nah nanti dia akan ke, contohnya sampai di UNICEF, mereka punya platformnya sendiri. Nanti ada update profile kayak LinkedIn-nya sendiri. Jadi tuh bayangin, tapi kalau ini sebenarnya lebih ke interagency ya. Jadi misal kalau ada kalau ada UNICEF, misal UNICEF HQ dari New York atau UNICEF Geneva atau UNICEF dari Mongolia atau dari Afrika Selatan lagi nyari konten kreator, mereka tinggal pergi ke platform ini kayak LinkedIn-nya punya UNICEF, terus tinggal cari tuh adalah profil aku di situ, aku tinggal ditawarin nih lagi ada lowongan gini-gini. Itu fungsinya kayak gitu sebenarnya, tapi ini lebih ke agency atau di dalam konteks organisasi atau perusahaannya itu sendiri gitu. Selain LinkedIn ya. Nah, atau itu juga ya yang dijual oleh teman-teman. Halo. Oke. Sampai di sini sebelum kita ke video, ada pertanyaan nggak? Aku kecepatan nggak? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau ada pertanyaan tentang isi CV-nya ditanya dulu. Saya Kak Launi Ilham. Hai Laude. Tadi kan di webnya Gojek dan portofolio itu bedanya apa sih Kak? Portofolio dan CV Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Laude. Bentar ya, kita buka lagi. Yang ini ya. Portfolio URL. Sebenarnya ini lebih ke, ini kan LinkedIn URL. LinkedIn URL tuh kalau kalian ke profile, yang ini ya, ini LinkedIn URL. Nah kalau ini sebenarnya lebih ke website. Misal Laude punya website sendiri. Kamu misal programmer atau kamu punya website sendiri kayak gini. Dikasih aja kayak aku faskadinda.com atau ridwan.com atau laude.com, laude.id, laude.wordpress.com juga boleh, tinggal ditaruh aja. Tapi pastiin laudeilham.com misalnya gitu. Tapi pastiin di website kamu pun isinya proper gitu. Misal isinya cuma CV aja, CV digital kamu bikin nih nanti di WordPress atau di Blogspot atau bikin yang berbayar gitu. Terus kalau ada tulisan-tulisan yang kamu taruh di CV di website, pastiin misal kamu ngeritik pemerintah gitu. Nah itu dihilang-hilangin dulu gitu, atau kamu ngeritik PPKM itu dihilang-hilangin dulu, nanti takutnya jadi nih anak kritis banget gak jadi deh gue hire gitu, nanti Gojek jadi mikir-mikir gitu kan. Itu sih, jadi dipisahin antara kalau kalian mau pakai website digital, CV digital berbentuk website, ingat bahwa ingat rekam jejak digital kalian juga gitu. Misal kamu pernah ngupload sesuatu di TikTok yang alay banget gitu. Nah itu kalau bisa lo hide dulu. Bukan Bagas yang masukin. Atau jangan dikasih akun-akunnya itu dirahasiakan aja, kalau bisa di private dulu semua gitu. Terjawab ya? Apa? Maksudnya lebih ke situ. Ya Kak. Makasih. Ada lagi nggak yang mau tanya?
terkait isi CV digitalnya. Silakan. Halo Amalia. Iya Kak, apa namanya? Kalau misalkan yang fresh graduate itu bikinnya kayak gitu. Nah, Di situ yang pertama ya Kak. Kalau yang fresh graduate yang belum ada pengalaman itu gimana? ya terima kasih ya, ini aku lupa. Jadi kalau yang fresh graduate sebenarnya gini, kan kalian belum ada pengalaman kerja, tapi kan ada pengalaman organisasi dong. Misal kalau dulu aku nih, aku fresh graduate. Waktu itu aku disuruh bikin CV sama CMP. Ada namanya ditaruh di dalam CV itu organizational experience. Jadi misal kamu, makanya nih fungsinya aktif di UKM ya. Kalau udah nggak aktif di UKM, terus nggak punya kegiatan organisasi apa-apa, mau apply kerja udah lu lupain aja deh kalau mau dapet yang keren-keren gitu kan. Makanya nih aktif banget deh aktif di UKM. Terus kan nanti misalnya kalau aku dulu aktifnya di LCC, aku pernah jadi ketua LCC, aku taruh tuh di situ. Nah, job deskku itu di LCC waktu itu, misal salah satunya managing tim gitu, people managerial gitu, itu aku taruh, itu kan salah satu skill kan, meskipun aku nggak dibayar, tapi itu skill profesional yang bisa berkontribusi ke perusahaan, calon perusahaan. Tapi itu aku pernah jalanin itu gitu. Misal Amalia aktifnya di UKM apa? BSA Kak. Nah, di BSA, aduh BSA. Misal di BSA, kamu misalnya di BSA pernah bikin kegiatan, misal kalau di BSA tuh apa ya kegiatannya? Apa biasanya di BSA kegiatannya apa misal? Seminar biasanya Ya misal melaksanakan seminar. Nah, tugas kamu di situ misal korespondensi dengan pembicara. Itu kan salah satu professional experience yang bisa kamu taruh. Jadi meskipun kamu atau nego atau pembicara. nego ke pembicara, atau misal event organizer juga kan, itu kan event organizer skills itu taruh. Nah, tadi kan Miss Isti bilang kan di part yang experience atau di skills itu fungsinya kamu berkontemplasi dan bertanya kepada diri sendiri, lu tuh punya pengalaman apa di hidup lu gitu, lu pernah berfungsi berguna sebagai apa aja. Makanya lagi-lagi penting banget ikut UKM, karena kalau kalian fresh graduate terus belum punya pengalaman apa-apa, pengalaman di UKM bisa ditaruh di CV, bisa banget ditaruh di CV. Dulu aku pertama kali naruh CV ke CNP kayak gitu tuh, nggak naruh pengalaman apapun, terus ngasih ke CNP, diomelin lah ya gue ya sama Miss. Terus kan kamu punya banyak itu apa kegiatan-kegiatan di UKM, taruh aja masukin. Terus aku bingung, kan itu kan UKM kan kegiatan, bukan kegiatan kerjaan gitu, tapi kan itu skill, bisa kamu taruh di situ. Itu ya, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Kalau enggak, satu lagi deh boleh, nanti setelah itu baru kita ke yang videonya, karena nanti yang video ada praktek. Aku cuma akan ngasih contoh, terus nanti kalian akan praktek. Ada lagi? Boleh. Deden suaranya agak dibesarin, Den. Kecil suaranya. Udah kedengeran kok, tadi kedengeran. Itu bisa banget. Jadi Deden, beruntunglah hidup kamu pernah sekolah di SMK. Aku juga dulu dari lulusan SMK. Jadi di SMK apalagi kan prakteknya banyak. Kamu pernah punya praktek pengalaman kerja, pengalaman magang, taruh, jangan sampai nggak ditaruh di CV. Terus kalau misalnya sertifikatnya udah pasti ditaruh ya, dijadiin annex indeks apapun itu, dijadiin lampiran. Nah, di bagian experience-nya, professional experience-nya, sertifikat dan pengalaman magang di SMK itu masuknya ke professional experience, karena itu kamu udah masuknya kerja, bukan organizational experience. Kalau yang tadi UKM masuknya ke organizational experience gitu, tapi kalau yang magang di SMK ke profesional. Atau ada juga ya, tapi kalau aku dari SMA, jangan berkecil hati. Di SMA kan juga ada tuh project-project, misal lu pernah ikut olimpiade sains apa, masukin di situ. Jadi ingat-ingatlah apa yang pernah kamu lakukan di dalam hidup ini. Itu bisa banget dimasukin ke dalam CV gitu. Kalau kalian bingung, konsul ke Miss Isti, bahasanya Miss Isti yang lebih berpengalaman. Apapun yang pernah kamu lakukan di dalam hidup ini, Miss Isti pasti punya
tahu dia bahasanya untuk ditaruh di CV itu apa gitu. Oke, aku cukupin dulu ya pertanyaannya, nanti kita lanjut lagi setelah sesi yang video. Sekarang aku mau kasih lihat sesi video. Oke, bentar. Nah, ini teman-teman, jadi kalau kalian cari video di YouTube CV Risam atau video CV gitu, sebenarnya contohnya banyak, bisa macam-macam, tapi ini yang boleh. favorit aku lah ya, sebenarnya cuma satu favorit aku. Jadi ada salah satu film namanya The Intern. Dia tuh Ini tutup lagi ya, bapak-bapak Dek. udah umur 70 tahun Pintunya. tapi apply untuk jadi anak magang di suatu perusahaan startup. Nah, dia harus Iya, lihat enggak yang video depannya CV aja. ini. Biar AC-nya nggak keluar Diri. gitu. Nanti kita sambil digging lagi isinya video CV itu apa. Oke, sebentar, aku play. Kenapa? Suaranya kedengeran ya? Oh, yang kemarin ya kamu ya. Oke. Kedengeran. Nanti linknya aku kasih juga ya di itu buat kalian tonton lagi. Oke, nah nih, ini statement pembuka di dalam video CV. Jadi kalian harus kasih statement pembuka yang sangat menarik. Karena bayangin kalau ada 10 video aja yang disubmit. Orang kan harus akan nyari cepat aja gitu kan. Jadi mungkin 10 detik pertama di dalam video kalian itu menentukan apakah si HR akan tetap atau enggak. Jadi kasihlah statement pertama yang sangat-sangat menarik. Kalau di sini si kakek-kakek ini bilang dia sangat suka sama ide bahwa seorang orang tua bisa magang di perusahaan startup. Jadi kayak lintas generasi nih dia jelasin di pertama. Di sini bahasa Inggrisnya semua udah oke lah ya. Subtitle-nya kayaknya nggak ada yang bahasa Indonesia. Aku nggak ngerti, kayak nggak ada yang bahasa Indonesia. Mudah-mudahan lancar ya bahasa Inggris semua ya. Mengerti lah paling nggak. Nah, ini juga dia jelasin kenapa dia mau apply. Jadi pertama kan dia bilang dia tertarik dengan ide bahwa dengan ide si lowongan pekerjaannya itu tuh apa gitu. Kamu nanti tuh jelasin dulu gitu. Terus abis dari situ, kenapa kamu ini penting ya poinnya ya. Kenapa kamu ngerasa kamu tuh worth it untuk dipilih sama perusahaan ini gitu. Itu sebenarnya tuh beberapa pertanyaan awal yang selalu ditanya sama HR deh. Kenapa gue mesti milih lo gitu. Nah, itu juga jadi bagian dari statement pertama yang kalian taruh. Di sini dia bilang dia pengen lebih terchallenge, dia pengen lebih aktif, dia pengen lebih dia juga pengen ngerasa dibutuhkan, dia bilang gitu kan. Terus the tech stuff might take a bit to figure out. I have to call my 9-year-old grandson just to find out what a USB connector was. Nah, terus dia juga bilang nih di sini mungkin pekerjaan ini, misal kamu fresh graduate nih, kayak Amalia tadi, kamu fresh graduate, kamu misal bisa bilang, saya tahu saya fresh graduate di sini yang apply pekerjaan ini, tapi kamu kasih tuh tapi sebagai fresh graduate saya punya pengalaman di beberapa organisasi yang saya lakukan secara profesional, bla 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 bla. Jadi meskipun ada kekurangannya kalian mention di situ, tapi kalian mention juga bahwa untuk nutupin kekurangan itu tuh apa gitu. Also, I want you to know I've been a company man all my life. I'm loyal, I'm trustworthy, and I'm good. Nah, di sini yang dia mention duluan adalah personal statement, namanya bukan profesional. Personal statement itu kayak itu kalian tuh tipe manusia yang seperti apa gitu. Kalau dia bilang kan dia loyal, dia suka sama challenge, dia suka banget kerja di dalam situasi krisis gitu. Jadi ini sebenarnya kalau nanti mungkin bisnis nanti bisa reconfirm, ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanya sama HR gitu. Kenapa lo tertarik dengan pekerjaan ini, kenapa gue mesti milih lo. Catat ya, nanti ini yang harus kalian jelasin di dalam video. Terus yang ketiga, skill personal kalian tuh apa gitu, kenapa kalian tuh menarik gitu. Misal gue suka kerja di dalam krisis, gue bisa bekerja di dalam tim, bekerja sama dalam tim, atau gue bisa aktif
remotely bekerja tanpa supervisi kayak gitu. Itu juga bisa dimasukin ke dalam statement yang ketiga. Terus And I love that you're right here in Brooklyn. nah, terus kasih tahu deh tuh apa namanya hal yang menarik dari diri kalian. Misal oh, gue masih single, gue belum punya beban pekerjaan apapun. Jadi lu bisa quote unquote mengeksploitasi gue 100% dalam pekerjaan ini, misal kayak gitu. And lately I feel I may not be hip enough to live. Nah, ini dia sebenarnya mention dia tinggal di mana. Teman juga bisa, misal kalian apply pekerjaannya di Makassar gitu, kalian juga bisa bilang, saya sekarang tinggal di Jakarta, tapi I'm willing to move, misalnya dikasih kesempatan untuk dapat pekerjaan ini. Gitu. Jadi itu penting juga ngasih tahu kalian tuh tinggal di mana gitu ya, di mention. Musicians don't retire. They stop when there's no more music. Nah, dia juga ngasih tahu hobi dia apa. Jadi dalam satu paragraf itu dirangkai deh tuh. Misal hobi kalian, kalian bisa bilang, oh laude nih misal. Oh saya tuh I'm an active person, I really like sport, I do cycling atau running, kayak gitu juga bisa dijelasin. Jadi dikasihlah sentuhan personal sedikit biar video kalian tuh otentik. Kenapa video otentik itu penting? Karena jadi makin bisa menyingkirkan saingan-saingan kalian yang lain. Kalau misalnya dari 10 video yang lain tuh ya udah memperkenalkan diri aja. Gue punya experience A B C D, gue pernah kerja di sini, gue sekolah di mana, terus udah that's it. Gak ngasih hal menarik yang lainnya gitu. Karena kayak di beberapa perusahaan itu kalau misalnya kalian punya pengalaman, misal lu mantan atlet, itu pasti akan dipilih banget. Atau misal kamu pernah kamu hobi nyanyi, kamu bisa main gitar gitu. Kalau bisa ditaruh ya ditaruh aja, karena mungkin buat HR itu adalah talent yang bisa dipakai untuk misal dia compete sama perusahaan mana kayak gitu lagi ada lomba apa, itu bisa jadi consideration gitu. Udah deh, jadi dalam waktu 1 menit semuanya tuh ada tuh 3 pertanyaan yang tadi, kenapa kamu tertarik sama pekerjaan ini, kenapa pekerjaan ini menarik buat kamu, kenapa si HR harus memilih kamu, terus pengalaman kamu apa, skill kamu apa, sama personal statement, terus hobi terakhir ditaruh aja nggak apa-apa. Ini contoh yang paling bagus menurutku, poin-poinnya semua masuk, komprehensif dan pendek, ini less than 1 minute. Aku nanti akan kasih linknya juga di chat. Nah, yang ini contoh student video sebenarnya. Dia resum atau CV dari seorang pelajar ya. Aku jarang banget soalnya nemu yang pekerja. Tapi ini juga nyeritain tentang siapa dia gitu. Kita tonton ya. Nah, teman-teman juga bisa taruh, misal kalian udah ngerti video editing, bisa naruh nama, rekam kayak tadi aja gitu, nggak harus jago video editing kok ini, juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatiin juga sini ya, jangan lupa pakai pakaian yang proper, kasih background yang proper, jangan sampai backgroundnya kamar, ada kasur, ada bantal gitu. Itu ya yang proper lah, namanya juga CV, ganjar, sopan. Cuman kalau meja, nggak usah pakai dasi ya, nggak pakai dan dia nggak nggak usah pakai blazer juga nggak apa-apa kalau kalian itu yang casual. Terus makanya siapa tahu bisa kan. Juga ya. Aku belum tahu cuman karena ada alat ini interview aja lu harus Kayaknya dandan. iya dia pakai Karena orangnya kan nggak bisa. jadi dia Terus kalau yang di-scan cowok nanti ya klimis keluar, sedikit juga lah. Jadi nanti kalau kalian udah submit videonya ke CNP, terus kata CNP ini kayak orang baru bangun tidur, ganti aja. Dari Pasti apa ya, maksudnya CNP itu baik. harus nyediain gitu loh. dari dulu kan begitu nggak boleh. Nah, tapi sih kemarin dibilang mau rapatin lagi mungkin
bakalan dikasih juga mungkin ya Pak ya. Nah ini dia sebenarnya Orang dia suruhnya langsung pakai ngejelasin aplikasi di biar depan nggak bahwa lama CV gitu kata ini dia. video CV ini saya buat melamar kerja di perusahaan kalian. I hope you are interested with my resume kayak gitu Tetap dia sih ya bilang. Pak ya. Terus dia ngebukanya sebenarnya aku nggak begitu suka ya karena dia ngebukanya kayak personal oriented banget. Dia ngebukanya Nggak ini usah. oh, Nggak usah lah. saya Repot. Kita nggak cari terlalu jalan pintasnya aja gitu. meskipun ini video urutannya tetap sama kayak CV konvensional sebenarnya nggak ada yang berubah dari urutan Nah, yang dilihat aja dah. dari zaman dulu dari yang tadi dibilangin sebenarnya urutannya sama gitu. Bagas ke Value atas mana? mungkin sama cuma formatnya aja yang berbeda. Kalau bayangin kalau di CV yang konvensional aja kalian masukin duluan tuh saya lahir dari Jakarta. Kalau dia mau Apa secara di ini harus Jakarta iya gitu ya ya. keburu dibuang CV lu sama si HR gitu kan. Tapi professional experience lagi-lagi harusnya ditaruh di depan. Printer untuk apa? Katanya kalau mau print ke sono aja. Ya, iya sebenarnya supaya kan jangan Apa namanya? Tapi emang Kalau kita misalnya ngeprint banyak memang nanti. ya Enak kan aja nanti tuh. kan printan sesuatu yang kan berbeda, bisa untuk bikin apa nama-nama tarik, kelas ditaruh di itu depan nggak bentuk apa-apa. itu Kalau kalian nggak pakai punya printer profesional kalau nyetak kan ya, kayak tadi kan biayanya Amalia atau mahal kalau juga itu kalau di dipercetakan aplikasi ya ada pertukaran siswa ke Oh iya Malaysia nama-nama gitu anak-anaknya ya. pengalaman Oh, taruh di dari depan nggak satu-satu harus apa-apa digunting gitu ya kan Pak ya. kayak jadi tahu bisa kalau situ kan jadi 4 gitu kalau iklan kertasnya gitu kertas ya apa kayak gitu apa misalnya itu kertas juga boleh kalau nggak ada professional experience. Nah ini sebenarnya sisanya sama ya kayak nyeritain CV jadi aku nggak akan lanjut biar waktunya kalian Nggak akan dikasih sih kayaknya kalau print mah. Kalau barcode masih barcode kan Pak. sebelum Kayak ke kalau pertanyaan barcode bisa aku sekarang akan kasih yang kalian dikemasnya kesempatan ada dulu tuh. iya tapi kan belum tentu waktunya 15 menit cukup Emang nggak ya nggak Miss boleh atau dihinjam? 10 menit aja Ya scanannya sama barcode-nya gitu loh. Oleh Ya, kontribusi 10 menit lah ya. ya. Oke, jadi teman-teman setelah ini boleh silakan kalau mau lockout dulu Kan lockout banyak. dulu. Ada Kalau 3 apa? handphonenya 2 apa 3 sih? cuma satu atau kalau mau bikin dari video juga boleh. Emang Bikin satu ini video kan udah yang kan tadi lagi poin-poinnya ini, mudah-mudahan Pak. dicatat ya. Yang tadi dari video bapak-bapak tua tadi itu Oh jadi datang ceritain gitu. Nggak apa-apa. pengalaman Tahun kalian, kemarin ceritain datang kalian juga itu siapa apa? seolah-olah kalian tuh mau ngelamar kerja, tapi videonya harus less than 2 menit karena waktunya kan terbatas nih. Dan pasti HR juga waktunya terbatas. Less than 2 menit ceritain misal kalian mau apply apapun pekerjaan Iya, kalian nanti kalau silakan minjem dipilih. kesini Nanti aja kalian tinggal ya. mention sendiri Iya. yang poin-poin tadi harus masuk. Salah. Kenapa kalian apply pekerjaan ini? Iya sih. Kenapa HR-nya harus pilih kalian? Kirain aku yang cakep juga nggak ada. Atau nggak di rumah. Dari diri kalian. Terus personal attitude kalian itu seperti apa? Terus yang Jualan terakhir enggak, tapi? kalau ada hobi bisa di-mention. Enggak, tapi jualan enggak. Nah, sekarang aku kasih waktu. Jualan Ini enggak kan jual dan di depan kayak apa 9. Jam 11 saya taruh sampai jam 11. Ya Allah, jual siapa pun. 10 menit kita kembali Siapa lagi. yang mau ini, Pak? Nanti dapat giveaway teman yang berani nampilin Tapi ada yang jual gitu. videonya nanti Iya, akan online. dapat hadiahnya dari KCC sama Pisamer. Justru iya. kesempatannya Tunggu sekarang ya, gitu ya. 10 menit. Betul, Silakan. kesempatannya sekarang kalian bikin videonya supaya bisa diberikan masukan. Jadi jangan takut gitu, dicoba aja. Yap. Kalian kita Coba. coaching klinik. Betul. Nah Gitu. tadi Sekalian yang nih kan Mbak Dinda banyak orang sampaikan tuh, itu memang pertanyaan